Hai Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Topik bersama saya Yunika Abela yang akan mengajak Anda untuk mengetahui berbagai topik menarik, inspiratif, edukatif, dan informatif selengkapnya dalam channel YouTube Tribun Jateng. Dan sebelum ke pembahasan, for your information Tribuners, kami semua yang sedang melakukan syuting hari ini sudah melakukan vaksin booster dan pastinya dinyatakan aman ya dan sehat. Well, back to the topic yang mana hari ini Tribun Topik akan membahas terkait Reksosek. Ini adalah registrasi sosial ekonomi yang dilaksanakan oleh BPS Badan Pusat Statistik dalam hal ini di Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu langsung menyapa dari gedung Kompas Gramedia Tribun Jateng lantai 3 sudah hadir bersama dengan Bella ada Bapak Insinyur Adi Wiryana MSI selaku Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Selamat sore, apa kabar Pak Adi? Selamat sore, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik ya Pak Adi, sehat juga ya pastinya ya. Oke. Pak, ini saya juga penasaran nih terkait BPS yang mana mungkin sebagian orang awam nggak tahu ini apa. Bisa dijelaskan nanti Pak, tapi ini sendiri kan merupakan lembaga pemerintahan oleh kementerian, benar ya Pak? Betul. Dan mana ini bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden, benar? Betul. Nah, dalam hal ini let's say banyak sekali fungsi serta tugas-tugasnya. Salah satu diantaranya yaitu menyediakan seluruh kebutuhan data, baik itu untuk pemerintah maupun untuk masyarakatnya sendiri. Kemudian membantu juga dalam kegiatan statistik di kementerian, lembaga pemerintahan. Tidak hanya itu, juga di instansi-instansi yang ada di Jawa Tengah ya dalam hal ini ya Pak. Pastinya masih banyak fungsi ataupun tugas-tugas lain dari BPS dan juga program-program yang dijalankan. Nah, bicara terkait hal ini, ada yang baru, sepertinya saya dengar ini sudah disebut juga di awal, yaitu Reksosek. Ini sebenarnya apa Pak, dan bisa dijelaskan tujuannya juga? Silakan. Terima kasih Mbak Bella dan para Tribuners. Terkait dengan Reksosek, ini memang merupakan satu kegiatan yang relatif baru dilakukan oleh BPS. Dan sebagaimana kita ketahui, BPS berdasarkan Undang-Undang 16 tahun 97 tentang statistik, maupun PP 51 tahun 99 tentang penyelenggaraan statistik diamanatkan untuk melakukan kegiatan statistik dasar. Nah, dalam penyelenggaraan statistik dasar itu merupakan kegiatan yang meliputi baik pengumpulan data, pengolahan data, termasuk analisis data dan diseminasi data. Dan data yang kita sajikan adalah data yang sifatnya statistik dasar. Statistik dasar adalah statistik yang kebutuhannya untuk masyarakat luas, termasuk pemerintah, dan sifatnya lintas sektor, artinya baik sektor ekonomi, sektor sosial, dan sebagainya. Dan ini memang kita lakukan secara berkala, seperti bulanan kita melakukan rilis terkait inflasi, dan kita tahu kemarin bulan September ada kenaikan harga BBM, tentunya kita menghitung berapa banyak sih dampak BBM terhadap inflasi. Kemudian juga terkait pertumbuhan ekonomi, terkait tingkat pengangguran, termasuk kemiskinan. Nah, Reksosek sendiri menjawab pertanyaan dari Bapak Presiden bahwa kelihatannya menurut beliau ada permasalahan di level bawah ketika BBM dinaikkan, bantuan sosial digulirkan, tetapi masih ada masyarakat yang ternyata mampu tapi masih mendapat bantuan. Di samping itu masih ada masyarakat yang miskin yang betul-betul harus dibantu tapi belum mendapat bantuan. Nah, dalam hal ini Reksosek ditujukan untuk mengamanatkan bagaimana seluruh masyarakat, baik yang miskin maupun yang kaya, artinya sifatnya sensus, seluruh keluarga akan didata dan akan diperoleh juga gambaran untuk ke depan pemerintah melakukan program baik untuk perlindungan sosial, terutama untuk warga yang miskin, dan juga untuk pemberdayaan masyarakat, terutama untuk UMKM dan sebagainya. Itu diantara tujuan utama dari Reksosek. Tujuan utama dari Reksosek, dan pastinya ini keluar beberapa program juga yang nanti akan dikeluarkan oleh pemerintah, salah satunya dari saran-saran ataupun jawaban-jawaban dari masyarakat. Betul. Begitu ya Pak ya. Nah, ini bicara terkait pendataan Eswino Pak, betapa pentingnya pendataan ini supaya program yang dikeluarkan itu tadi oleh pemerintah bisa tepat sasaran ya. Di garis bawah di sini tepat sasaran, begitu yang Bapak jelaskan tadi. Katakanlah ada yang di bawah begitu ya Pak, kemiskinan itu tadi, tapi belum mendapatkan bantuan atau malah yang sudah di atas masih mendapatkan bantuan seperti itu. Jadi belum tepat sasaran. Nah, yang diharapkan di sini adalah tepat sasarannya. Benar tepat ya, sasarannya. Pak? Kemudian ini Pak, tentunya mampu memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat dalam hal ini di Provinsi Jawa Tengah yang Bapak sebutkan tadi. Lalu bagaimana dan sejauh mana persiapan dari para petugas BPS untuk program Reksosek ini Pak? Silakan.
Baik, jadi memang Reksosek ini nggak cuma BPS bekerja sendiri, kita Benar. berkolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, Baik. kita ditugaskan dari Bappenas, Mhm. dari Menko PMK, dari Menko Ekonomi, termasuk dari Kementerian Desa karena terkait pemberdayaan masyarakat Benar, benar. desa, di samping dengan UMKM, kemudian juga dari Kemendagri, dan kita juga berkolaborasi kalau di Jawa Tengah kita selain dengan Pak Gubernur juga dengan Pak Kapolda, Pak Lutfi, termasuk dengan Pangdam supaya nanti kita ketika melakukan pendataan di lapangan menjadi lebih aman gitu. Lebih aman gitu. Kemudian memang tujuan Reksosek sendiri memang banyak, ada 4 utamanya. Apa aja Yang tuh? pertama memang bagaimana untuk melakukan pelayanan administrasi kependudukan. Jadi selama ini seperti kemarin kita ketahui pada saat kerusuhan di Malang, di Kanjurunan kan ada Iya. beberapa masyarakat yang menjadi korban tapi mereka nggak memiliki KTP. Jadi ternyata masih ada masyarakat yang belum memiliki KTP dan dengan adanya kegiatan Reksosek, kita akan melakukan pendekatan outreach dari Kemendagri bagaimana untuk masyarakat lebih mudah memperoleh KTP. Yang kedua memang terkait dengan ketepatan bantuan sosial. Nah, bantuan sosial ini memang tidak cuma masyarakat miskin, artinya walaupun pemerintah mengucurkan misalnya ada BLT, kemudian sebenarnya ada program-program pemerintah lain, baik itu dari Kementerian Pendidikan, terkait Indonesia Pintar, Kementerian Kesehatan, Indonesia Sehat, termasuk vaksin. Jadi vaksin yang kita terima kan gratis, itu juga termasuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Termasuk juga mungkin dari APBD, itu juga adalah salah satu bantuan yang digulirkan, serta kemarin ada bantuan UMKM, jadi beberapa pengusaha dibantu, termasuk bantuan bagi buruh ketika ada kenaikan harga barang, dan itu menjadi salah satu topik terkait bantuan. Kemudian yang ketiga, memang ini untuk perencanaan yang inklusif, bagaimana supaya pemerintah dari level atas sampai bawah mempunyai basis data yang sama untuk melakukan perencanaan yang ada by name by address. Jadi ada nama kepala keluarga, pekerjaannya apa, apakah laki-laki, perempuan, jangan-jangan ada yang nganggur, dan ini tentu harus dibantu untuk pekerjaannya, termasuk pendidikan ataupun kapasitasnya. Di samping itu juga kita melihat terkait aset. Aset itu tujuannya yang keempat itu adalah supaya kita melakukan pemberdayaan masyarakat. Mungkin saja ada masyarakat yang punya ruko ataupun punya usaha mikro, misalnya membuat industri tempe ataupun ada di rumahnya menanam pohon hidroponik, tanaman hias, mungkin untuk diperjualbelikan dan sebagainya. Pemerintah melalui kementerian terkait tentunya bisa melakukan pemberdayaan masyarakat dengan data ini. Artinya sebenarnya banyak data yang bisa dikembangkan, termasuk untuk perlindungan sosial sendiri, termasuk untuk pemberdayaan masyarakat supaya masyarakat kita menjadi lebih maju ke depannya. Oke, baik. Ternyata memang tidak yang orang tahu, mungkin ini pendataan KTP aja. Ternyata tidak hanya itu ya. Ada juga UMKM tadi sudah disebutkan juga, pekerjaannya juga ke depannya supaya lebih baik lagi untuk masyarakat dalam hal ini di Provinsi Jawa Tengah ya Pak. Lalu saya kembali lagi ke Reksosek ini Pak, bagaimana sih dengan proses ataupun alur layanan pendataan program ini kepada masyarakat? Silakan Pak. Ya, jadi alur layanan pendataan pada tahun ini memang kita ditugaskan baru Agustus kemarin ada perintah dari Menteri Bappenas bahwa anggaran sudah disediakan, Kementerian Keuangan sudah mengucurkan, sehingga relatif kerja kita dari September sampai Desember. Padahal kegiatan Reksosek ini kan melibatkan cukup banyak orang. Se-Indonesia 450.000 orang akan kita rekrut. Dan di Jawa Tengah sendiri kita sudah 62.000 petugas dari mitra atau dari masyarakat yang kita rekrut dan saat ini kita lakukan pelatihan. Jadi memang melakukan pendataan ini tidak mudah karena kita mempunyai visi bahwa BPS harus menghasilkan data berkualitas untuk Indonesia maju. Karena itu mereka harus betul-betul dilatih dulu supaya konsep definisinya sama. Sehingga ketika mendata ke masyarakat, mereka punya konsep bagaimana rumah tangga miskin ya mereka juga sama perkiraannya, termasuk misalnya terkait jenis atap rumah ataupun fasilitas di perumahan, mereka juga punya konsep dan definisi yang sama. Dan pada tahun ini dari September sampai Desember kita rencanakan akan ada pendataan lapangan ke seluruh rumah yang ada di Indonesia, tidak cuma di Jawa Tengah, sampai ke desa-desa, ke pelosok sana, ke penjuru negeri, apakah di pulau yang kita datangi dan sebagainya. Kemudian rencananya di bulan Januari 2023 ke depan itu akan diolah sampai bulan Maret.
Kemudian nanti setelah pendataan yang dilakukan ini diolah, hasilnya itu akan dilakukan forum konsultasi publik. Ada seperti FGD lah, di desa-desa itu akan kita panggil para ketua RT dan sebagainya, mengecek apakah nama-nama yang sudah dihasilkan dari petugas ini sesuai nggak mendapat bantuan dan sebagainya. Jangan-jangan pendataan yang dilakukan oleh petugas masih ada yang salah gitu. Walaupun memang kita akui bahwa petugas kita kan nggak seluruhnya 100% benar. Kadang-kadang ada juga yang mungkin punya presensi pribadi. Nah, karena itu di forum konsultasi publik akan dicek kembali. Jangan-jangan si rumah tangganya itu berbohong atau petugasnya tidak jujur mengisikan dan sebagainya. Sehingga dalam forum konsultasi publik itu akan lebih terkonfirmasi. Jangan-jangan semua ketidakjujuran itu bisa diselesaikan di sana. Kemudian baru akan diolah kembali, karena ini namanya pendataan awal di tahun 2022 ini. Di tahun 2023 akan ada pendataan akhir, kemudian baru siap digunakan untuk program-program yang diluncurkan oleh pemerintah. Kedepannya. Tadi Bapak bilang 2022 ini awal, kemudian nanti akhirnya di 2023. Tepatnya di bulan apa? Rencana Agustus. Rencananya Agustus. Baik-baik. Kemudian tadi Bapak sudah menerangkan terkait para petugas yang mendata. Itu Bapak sudah bilang ada yang jujur, ada yang tidak begitu. Terkait hal itu, kemudian bagaimana perekrutannya? Ya, jadi perekrutan yang kita lakukan memang kita meminta dari seluruh desa harus ada wakilnya. Jangan sampai mereka tidak mengetahui lokasi wilayahnya. Kemudian kita juga minta dari surat kepala desa, dan kita juga membuka melalui open rekrutmen melalui website dan sebagainya. Kemudian mereka mendaftar, kemudian kita seleksi dulu sebelum betul-betul menjadi petugas, calon petugas yang kita latih. Dalam waktu-waktu ini adalah waktu pelatihan, dan mereka juga mempunyai syarat harus punya HP Android dan juga ada fasilitas untuk geotagging. Jadi rumah-rumah yang nanti dianggap tidak masih termasuk miskin ataupun layak mendapat bantuan akan difoto dan juga akan di geotagging lokasinya di mana, sehingga masyarakat ataupun nanti pembuat kebijakan pemerintah jelas lokasi si rumah tangga ataupun keluarga A ini yang layak, lokasinya di mana, bagaimana cara ke sana, rumahnya seperti apa dan sebagainya. Jadi itu adalah salah satu untuk rekrutmen. Artinya dengan foto tersebut, geotagging dan foto, sebenarnya kita juga ingin menjamin bahwa petugas betul-betul turun ke lapangan. Benar, sebagai bukti ya, Pak, sebagai bukti, tidak cuma sekedar di atas meja menyalin dari kartu keluarga. Karena memang kuesioner ini ada 83 variabel, tidak mungkin bisa tercatat hanya di kartu keluarga. Jadi memang mereka harus betul-betul turun ke sana. Dan nanti akan, selain ada petugas namanya PPL, petugas pelaksana lapangan, ada PML juga, petugas pemeriksa, dan nanti di level tingkatan selanjutnya ada KOSEKA namanya, koordinator sensus kecamatan. Dia akan mengecek ketersediaan dokumen, termasuk alur pekerjaannya dari PPL sampai ke kabupaten. Baik, sudah sangat ini ya, jelas ya, sangat padat juga, dan pastinya ketat ya para petugas-petugasnya. Dan kita harapkan juga para petugasnya juga jujur ya, Pak. Ya, mudah-mudahan. Begitupun juga masyarakat yang ditanyai atau didata. Betul, dua-duanya. Dua-duanya, karena kalau salah satu pihak tidak jujur itu tadi, hasilnya pun juga programnya dari pemerintah juga tidak akan berjalan dengan baik. Lagi-lagi ya Pak, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Betul. Jadi kalau rakyatnya juga tidak bisa kerjasama dengan baik pun, pemerintah juga sebenarnya bingung ya Pak. Betul. Baik, kemudian tadi Bapak menjelaskan terkait, saya kembali ke belakang, aset gitu yang dimiliki oleh beberapa masyarakat itu masuk dalam pendataan juga. Pastinya ini berhubungan dengan pajak, benar ya Pak? Sebenarnya pendataan kita nggak pernah ada hubungan dengan pajak. Berarti dalam ini BPS tidak ada hubungannya dengan pajak? Betul. Kemudian ini diluruskan saja ya Pak, mungkin orang kan ada yang, kalau aset berarti sama pajak, berarti BPS gini-gini hubungannya sama pajak nih. Berarti ini diluruskan tidak ada hubungannya dengan pajak. Baik. Kemudian nih Pak, tadi sudah dijelaskan juga proses alurnya hingga selesai begitu nanti 2023 di bulan Agustus juga ya Pak. Untuk akhirnya. Kemudian ini segera dilaksanakan mulai tanggal berapa hingga tanggal berapa? Ya, jadi para Tribuners, rencana yang akan dilakukan pendataan ke lapangan ini setelah kita melakukan pelatihan mulai tanggal 15 Oktober di bulan ini juga sampai tanggal 14 November. Para petugas kami kalau di Jawa Tengah ada sekitar 62 ribuan orang, itu akan berkeliling dari rumah ke rumah, door to door, dan mereka harus mendatangi rumah tersebut dan
Pelaksanaannya tentunya karena waktunya cuma 1 bulan, sangat kita harapkan kerjasama baik dari masyarakat maupun dari petugas supaya betul-betul tepat waktu. Oke, baik, tepat waktu dan pastinya juga tepat sasaran itu Betul, tadi ya, Pak. tepat waktu dan tepat sasaran. Baik, kemudian ini Pak, sudahkah ada pemberitahuan ataupun sosialisasi dari BPS sendiri kepada masyarakat di Provinsi Jawa Tengah? Ya, jadi selama ini memang BPS Jawa Tengah menggunakan karena sekarang lebih ramai dengan sosial media, Iya, digitalisasi. juga. Jadi beberapa spot kita lakukan kerjasama baik dengan gubernur, mungkin sudah ada Instagram yang sudah beredar bahwa ajakan dari Pak Ganjar, termasuk dari wali kota Pak Hendi, termasuk hampir seluruh kabupaten kota, para bupati wali kota juga sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dan kita juga sudah melakukan Rakorda namanya Mbak Bella. Rakorda itu rapat koordinasi daerah. Dan dalam rapat koordinasi daerah di seluruh kabupaten kota itu mengundang seluruh Forkopimda, seluruh camat, seluruh lurah, desa, kepala desa dan sebagainya. Dan mereka sudah diinformasikan terkait kegiatan ini dan diharapkan bisa menyebarluaskan kepada seluruh masyarakat yang ada di lingkungannya masing-masing. Tentunya dari situ semua ya Pak, para pemimpin-pemimpin di setiap daerah, jadi tidak hanya di sosial media maupun di website, jadi secara langsung pun mereka juga sudah memberikan pemberitahuan tersebut atau sosialisasi terkait program Reksosek. Betul. Kemudian dalam hal ini Pak, gimana sih respon ataupun animo dari masyarakat Provinsi Jawa Tengah terkait program ini? Iya, jadi terkait respon kita baca juga dari berbagai media, masukan dari komentar dan sebagainya. Banyak yang menyambut baik bahwa kegiatan ini memang harus tepat sasaran, walaupun ada juga yang istilahnya agak miris ataupun sinis gitu. Soalnya ini persiapan mau tahun politik tahun 2024 dan sebagainya. Walaupun kita jelaskan bahwa ini semata-mata untuk kepentingan negara, untuk membangun negeri supaya lebih tepat sasaran, baik untuk perlindungan sosial, baik untuk pemberdayaan masyarakat. Mudah-mudahan saja sesuai dengan tujuan tadi, bukan untuk kebutuhan politik tadi. Lagi-lagi harus diulang ya Pak, dari rakyat oleh rakyat dan juga Betul, untuk rakyat. dari rakyat oleh rakyat untuk bukan rakyat. sekedar kepentingan politik belaka begitu. Betul. Ya. Karena kita semua sebenarnya kuncinya di masyarakatnya sendiri ya Pak, benar. Ya. Baik, kemudian ini Pak tadi sudah dijelaskan terkait respon dan juga animo masyarakat. Sejauh ini mereka juga antusias walaupun ada beberapa yang memang dalam tanda kutip bilang ini politik begitu ya. Padahal lagi-lagi nih untuk masyarakat secara sendiri. umum. Betul. Lalu bagaimana sih Pak sejauh ini masyarakat, apakah mereka sudah paham terkait program ini atau bagaimana? Ya, mungkin yang tadi menjawab yang agak sinis itu mungkin kurang paham terkait kegiatan Reksosek. Tapi bagi yang paham ya tentunya mengerti bahwa ini adalah untuk mereka sendiri dan bermanfaat untuk kehidupan selanjutnya. Karena dari sini akan tercatat betul-betul mengenai SDM Indonesia, baik untuk pendidikan, kesehatan, dan berbagai kemungkinan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang. Baik, pastinya ini untuk kelancaran kita ya, sebenarnya untuk kelancaran masyarakat dari BPS sendiri membantu mendata setiap rumah begitu ya, bahkan ini datang ke rumah door to door yang Bapak jelaskan tadi. Jadi diharapkan untuk setiap masyarakat di Provinsi Jawa Tengah seperti yang dihimbau oleh Pak Ganjar Pranowo menjawab dengan jujur dan juga benar pastinya, karena hasilnya pun nanti juga akan dilaksanakan untuk program pemerintah ke depannya. Dan keberlangsungan hidup kita juga di Provinsi Jawa Tengah ini ya Pak, supaya lancar dan tidak ada itu tadi salah paham. Lebih tepatnya seperti itu ya Pak. Baik, kemudian ini berarti kata kuncinya itu tadi ya Pak, menjawab dengan jujur dan benar. Ya. Kendalanya Pak sejauh ini apa? Ada nggak? Ya, selama ini mungkin kita sudah berusaha secara maksimal. Mungkin ada beberapa yang rumah tangga yang tadi kurang jujur dalam menjawab, itu barangkali mereka yang akan merasa dirugikan, apalagi terutama yang punya tanda kutip yang mungkin kegiatan-kegiatan yang negatif yang mungkin tidak akan bisa kita rangkul. Dan kita juga ingatkan bahwa nanti tanggal 29 Oktober itu akan ada kegiatan Malam Reksosek namanya. Malam Reksosek itu adalah satu kegiatan di mana kita mendata para gelandangan yang ataupun tunawisma yang tidak punya rumah, termasuk awak buah kapal yang ada di Tanjung Mas. Mungkin mereka nggak punya rumah, nginepnya di hotel, di kapal dan sebagainya. Nah, itu akan kita data pada tanggal 29 Oktober malam. Makanya disebut Malam Reksosek. Malam Reksosek. Nah, di malam hari. Di malam hari pendataannya. Baik, dan itu dikhususkan untuk para tunawisma itu tadi. Betul. Ini menarik nih Pak, itu
nantinya yang akan mendata juga para petugas yang mendata secara umum Reksosek ini atau ada petugas khusus untuk mendata itu? Ya, memang akan ada petugas khusus karena melibatkan juga aparat keamanan, Baik. kemudian mungkin seluruh pegawai BPS juga akan turun, tidak cuma petugas yang mitra yang betul-betul mengetahui wilayah, termasuk juga mungkin para tokoh-tokoh masyarakat yang bisa yang ada menghimbau di sekitar. yang ada di sekitar. Pastinya mereka lebih dekat dan lebih Tahu gampang diterima betul, juga oleh gampang masyarakat diterima. sekitar. Betul. Karena kalau mungkin dari BPS sendiri bilang langsung, mereka mungkin Ketakutan ini apa? atau Iya, apa. ketakutan. Tapi kalau dari masyarakat sekitar atau tokoh-tokoh sekitar yang ada di dekat mereka, mereka lebih gampang untuk mencernanya ya, begitu ya Pak. Betul, betul. Baik, kemudian nih Pak, di Provinsi Jawa Tengah sendiri ini sudah sejauh mana program yang dilaksanakan oleh BPS dibanding dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia? Ya, alhamdulillah kalau untuk kegiatan rutin Jawa Tengah memang relatif lebih maju karena kita kan dari 35 kabupaten kota kita punya kantor di seluruh kabupaten kota dan petugas ataupun pegawai kita lebih dari 1.600 orang. Dan ini juga bisa meningkatkan tingkat pemasukan dokumen. Jadi kita sering mendapat penghargaan dari nasional karena memang pemasukan dokumen kita lebih baik dibandingkan provinsi lain. Dan di samping itu juga memang yang SDM di Jawa Tengah relatif lebih baik dari segi pendidikan. Di samping masyarakatnya juga lebih welcome karena relatif kan masyarakat di Jawa kan nerimo dan sebagainya. Jadi begitu didatangi mereka juga bersedia. Gitu. Tidak ada perlawanan nggak ada gitu perlawanan. ya Pak? Apalagi mereka tahu ini dari pemerintah. Iya, baik. Pasti sejauh itu ini ya, berarti bisa dibilang kendalanya cukup sedikit. Ya, mudah-mudahan cukup sedikit. Kedepannya diharapkan juga seperti itu ya Pak. Ya, bahkan tidak ada kendala, tapi rasanya tidak mungkin Pak. Pasti ada kendala ke depannya. Pasti ada kendala. Salah satunya misalnya kemarin dapat informasi misalnya di Kendal pada masa pendataan 15 Oktober sampai 14 November akan ada masa pilkada di 62 desa. Dan otomatis kan kalau pilkades itu nggak mungkin petugas kita mendata. Benar. Dan karena itu akan terkurang waktu sekitar 7 hari dari 1 bulan pendataan. Padahal tidak ada perpanjangan waktu untuk pendataan. Ya mungkin di salah satu kendalanya itu adanya pilkades ataupun kegiatan-kegiatan lain yang mengakibatkan sedikit terlambat untuk pendataannya. Oke, baik Pak. Tadi saya juga teringat Bapak sempat menyebutkan terkait 84 variabel, benar? 81. 81, sorry. Itu apa saja Pak? Ya, tadi yang saya sebutkan selain mengenai nama, alamat, dan sebagainya, itu ada sekitar 7 atau 8 pertanyaan, kemudian mengenai pendidikan, ada sekitar 4 pertanyaan, kesehatan, kemudian juga tadi masalah bantuan sosial. Kan bantuan sosial ada APBN, ada APBD, termasuk anggaran dan sebagainya. Kemudian mengenai perumahan juga akan ditanya bagaimana atap, lantai, dinding, dan sebagainya. Termasuk fasilitas MCK, listrik, air, dan sebagainya. Kemudian juga ada pertanyaan mengenai aset tadi yang saya sebutkan, di samping pekerjaan dan sebagainya. Jadi memang cukup kompleks pertanyaannya karena memang juga ya, pekerjaan juga harus betul-betul clear apakah dia sebagai pengusaha ataukah sebagai buruh. Buruh juga harus clear apakah buruhnya digaji ataukah buruh sekedar menerima upah apa adanya, buruh keluarga ataupun buruh harian lepas gitu misalnya. Freelance. Kemudian kalau dia punya lahan pertanian itu milik sendiri ataukah gadaikan atau dikuasai saja, dia nyewa dan sebagainya bagi hasil. Betul, kalau misalnya dia di nelayan juga harus clear apakah nelayan yang punya kapal ataukah dia cuma bekerja betul. Nah, itu diantaranya kita cukup kompleks dalam pertanyaannya. Dan detail sekali ya rupanya ini para petugas BPS mendata. Jadi masyarakat mungkin banyak yang nggak tahu ini gimana sih BPS mendata kita begitu, mendata masyarakat begitu. Nyatanya pun ini nanti akan diadakan door to door ya Pak. Betul. Dari rumah ke rumah. Bisa disampaikan lagi Pak tanggal berapa sampai tanggal berapa biar ingat jadi Tribuners. Petugas akan turun ke lapangan ke rumah, dari rumah ke rumah. Itu tanggal 15 Oktober sampai 14 November tahun 2022 ini. Oke, baik. Itu ya Tribuners. Jadi mengingatkan kembali Tribuners, ajakan langsung dari Kepala BPS sendiri nih, Bapak Adi nih, di mana 15 Oktober hingga 14 November 2022 nanti akan ada pendataan yang mana para petugas dari BPS datang rumah ke rumah. Nah, itu terkait itu Pak, berarti
para petugasnya sudah berkoordinasi dengan RT maupun RW setempat, benar? Ya, jadi memang salah satu SOP-nya, Iya. jadi petugas itu harus datang ke Ketua SLS, Ketua Satuan Ketua. Lingkungan Setempat, Oh, baik. atau Ketua RT Mhm. untuk mendapat izin, mereka mendata ke rumah-rumah yang Baik. ada di bawahnya. Kemudian dari Ketua RT juga mungkin ada dapat informasi kapan saja rumah tangga itu bisa didatangi. Misalnya ada yang bisa datang mungkin pagi hari, Iya. tapi mungkin kalau suami istri kerja datangnya sore atau malam. Oke, Ya itulah sampai yang ke mesti situ ya, Pak, bisa berarti. mendatakan. Wow. Terus itu berarti prosesnya cukup lama juga ya, Pak? Iya, walaupun kita punya namanya prelis. Mhm. Prelis itu berarti memang ada beberapa kuesioner, diantaranya kuesioner VK dan K. Dan dalam kuesioner VK sebenarnya seluruh nama dalam satu RT kita sudah peroleh dari sensus penduduk yang kita lakukan di tahun 2020 Sebelumnya, ya? Jadi sudah ada sebenarnya nama-nama yang akan datangi, Mhm. kepala keluarganya siapa, namanya, dan anggota keluarganya siapa aja. Nah, setelah itu dicek, baru dilakukan pendataan ke lapangan tadi. Dan ya mudah-mudahan sih bisa tepat waktu, bisa tepat mempermudah. waktu dan Ya. tepat sasaran itu Tepat tadi. sasaran. Supaya nanti program pemerintah juga bisa terrealisasikan Betul. dengan baik. Betul. Eksekusinya juga. Oke, baik Pak. Terakhir ini pesan bagi masyarakat warga Jawa Tengah. Mungkin mengingatkan lagi ajakan untuk para Tribuners dalam program Reksosek ini. Iya. Ketika nanti petugas door to door mengetuk pintu mungkin ya, mereka harus membuka pintu gitu ya. Dan itu tadi menjawabnya dengan jujur dan juga Dan benar benar. sesuai dengan amanat Apa dari Bapak Betul. Gubernur ya. Silakan Pak. Baik para Tribuners yang ada di Jawa Tengah maupun yang meliput siaran ini, saya berharap dan kami semua di BPS berharap bahwa Bapak Ibu sekalian bisa menerima petugas kami pada tanggal 15 Oktober sampai 14 November dan berikanlah jawaban apa adanya secara benar dan jujur, karena jawaban Bapak Ibu sekalian akan membantu untuk pembangunan Indonesia ke depan. Baik, terima kasih Pak. Pastinya pembangunan Indonesia ke depan, Indonesia semakin maju. Benar Semakin ya Pak? maju. Betul. Baik, jadi ini bukan karena politik, tetapi Bukan karena lagi-lagi politik. oleh rakyat, dari rakyat, dan juga Untuk untuk rakyat. Jadi peran masyarakat ini sebenarnya sangat penting ya Pak. Betul, betul. Harus ada kerjasama juga, sinergi masyarakat, BPS juga perlu nih kerjasama kalian nih ya, masyarakat. Jadi lagi-lagi jawablah dengan jujur, benar apa adanya begitu ya. Betul. Kalau memang pekerjaannya ini, jawablah seperti itu juga, pendapatannya juga, nanti juga akan dilihat rumahnya seperti apa, Betul. seperti itu ya Pak. Jadi supaya tepat sasaran. Betul. Pasti. Oke, baik. Sebelum menutup perbincangan kita di Tribun Topik hari ini, saya mohon izin tolong bisa sebutkan nih Pak, jargon khusus dari BPS sendiri atau jargon dari program Reksosek ini. Silakan Pak Adi. Baik, karena memang tujuan kita dalam BPS ini bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan seluruh kementerian, lembaga, dan instansi. Jargon di BPS adalah Together We Are Better and Stronger. Wow. Kemudian kalau jargon dari Reksosek, yaitu satu, mencatat untuk membangun negeri, satu, data perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Wow, sangat ini ya Iya. Pak, banyak dan panjang sekali tadi ya. Yang Reksosek panjang. Baik, pastinya dengan bersama ini ada kesatuan juga antara masyarakat dan juga para petugas di sektor pemerintahan juga untuk mendata apa saja yang perlu didata dan pastinya fungsinya atau tujuannya untuk keberlangsungan kita ke depan. Betul. Lagi-lagi oleh rakyat, dari rakyat, dan juga Untuk rakyat. untuk rakyat. Ini bukan politik, ya. Betul. Ditekankan lagi. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Adi untuk waktunya di Tribun Topik Sama-sama hari Mbak Bella, ini. saya yang terima kasih. Sukses selalu untuk programnya ini ke depan supaya nanti 15 Oktober hingga 14 November 2022 programnya berjalan dengan baik, lancar, dan pastinya kita harapkan ke depannya ada prestasi lagi di Provinsi Jawa Tengah ya Pak. Betul. Siap. Terima kasih Pak Adi, salam untuk tim yang ada di BPS juga. Sehat selalu, para petugas BPS-nya juga sehat Amin, juga amin. Pak dalam mendata Iya. nanti. Baik, Baik. Tribuners, demikian Tribun Topik hari ini. Saksikan terus Tribun Topik only on channel YouTube Tribun Jateng. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video, and then turn on your notification bell to find out more all about Tribun Jateng. Saya Unika Abela, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan salam Tribun.